Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran mapelnya pendidikan agama Islam. Pada kali ini kita masuk pada bab 3 Toharoh, namun bagian 2 kita akan mempelajari lebih lanjut tentang wudhu, tayamum, dan mandi besar untuk kelas 7. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Doa tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, menurut bahasa, yang pertama adalah wudhu. Menurut bahasa, wudhu artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah syariat Islam artinya menggunakan air pada anggota tubuh tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas kecil. Syarat wudhu Islam, Islam sudah balik, cukup umur, tidak berhadas besar ataupun kecil, memakai air mutlak dan suci dan mensucikan. Air mutlak itu artinya suci dan dapat mensucikan, ya. Tidak ada yang menghalangi sampai ke kulit seperti tinta, cat, DLL, tato itu terutama mengganggu sekali, terutama tempat-tempat yang ada tempat-tempat bagian tubuh untuk berwudu. Kemudian rukun wudu ini tidak boleh tertukar, tidak boleh berkurang, wajib ada dan wajib berurutan. Niat wudu dahulu, membasuh muka dengan merata, membasuh tangan sampai dengan kedua siku dengan merata, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai dengan kedua mata kaki dengan merata, tertib berurutan. Ini rukunnya, ya. Ini rukun dari wudu. Baik. Tata cara berwudu: membaca basmalah sambil mencuci tangan sampai pergelangan. Nah, gelang itu sini, ya, pergelangan. Cuci tangan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berkumur 3 kali sambil membersihkan gigi. Ya, ini tata cara berwudu, ya. Berkumurnya berarti mencuci mulut, maksudnya yang pertama, mulut dulu, bukan hanya masuk mulut, tidak, tapi kalau bisa kumur-kumur, ya, masuk mulut kumur-kumur 3 kali. Kemudian mencuci hidung, lubang hidung, mencuci berarti tangan kita selain dihirup sedikit airnya, tangan kita 2 jari ini masuk ke hidung sambil menggoyang-goyang lubang hidung. Apabila ada tai hidungnya, dikeluarkan, upilnya dibuang. Kemudian setelah mulut, hidung, muka, ya, membasuh muka sebanyak 3 kali, mulai dari tumbuhnya rambut kepala, berarti yang paling atas ini, hingga dagu. Kemudian mengisir jenggot kalau pakai jari kalau ada jenggotnya. Kemudian dari kanan kiri rambut jambang, kanan kiri depan telinga, kanan ke kiri, nah, begini ke depan, begini ke depan. Mencuci kedua tangan mulai dari tangan kanan hingga siku-siku. Berarti disiram air, ya, disiram air sampai siku, ya, sampai siku, lagi sampai siku. Bukan dari siku ke bawah begini, bukan, ya, bukan dari siku ke bawah, bukan, tapi dari telapak tangan ke atas sampai siku begini tangannya. Nah, mengadah. Setelah tangan kemudian menyapu kepala. Sebagian rambut, boleh hanya rambut depan saja, boleh ke belakang, intinya minimal 3 helai rambut itu terkena basah. Yang selanjutnya nomor 7, menyapu kedua belah telinga. Nah, kanan dulu, ya, kanan dahulu. Ini tidak hanya usap-usap, tidak, tapi benar-benar dibersihkan, terutama di bagian dalam telinga ini ada sela-sela, itu dibersihkan dengan air. Kanan, kemudian kiri. Yang terakhir mencuci kedua kaki mulai dari kanan sampai minimal mata kaki. Kalau kurang dari itu berarti tidak sah wudunya. Baik, sunah-sunah wudu. Memakai siwak atau menggosok gigi sebelum berwudu. Tahu siwak, ya? Siwak itu adalah dahan atau ranting kayu khusus untuk membersihkan gigi. Zaman dahulu itu terjadi pada zaman Rasul, zaman dahulu, karena tidak ada sikat gigi. Sekarang pun kalau memakai itu masih disunahkan, sangat disunahkan. Membaca basmalah dimulai dari pertama, mencuci kedua telapak tangan. Mencuci kedua telapak tangan, berkumur 3 kali, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, mengusap kedua telinga luar dan dalam,
dengan air baru, membasuh jenggot yang tebal atau masukkan air wudhu ke sela-sela jenggot dengan jari, mencuci sela-sela tangan dan kaki, berarti sela-sela jari tangan ini ya dibersihkan, tidak hanya dikucurkan, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, membasuh dan mengusap semua anggota wudhu 3 kali semuanya, melebihi pengusapan kepala, begitu pula kedua tangan sampai atas siku dan kaki sampai di atas mata kaki. Jadi tidak hanya batasnya, tapi lebih sedikit, biar menghilangi keraguan-keraguan kalau nya belum sampai pada batas tertentu tersebut. Yang terakhir, membaca doa setelah wudhu. Oke, pembatal wudhu, keluarnya sesuatu dari kubul kemaluan ataupun dari dubur anus, misal kencing, BAB, terkentut, pecirit misalkan, itu semua langsung batal, wajib wudhu. Ya, kalau pecirit atau BAB harus dibersihkan dulu baru wudhu. Tertidur yang tidak tetap tempat duduknya, dari duduk ke telentang dan sebagainya. Jadi apabila kita sudah berwudhu, misalkan ketika khutbah Jumat, yang laki-laki terutama, kita mendengarkan tiba-tiba kita tertidur di tempat diam. Itu ketika bangun sudah mau sholat qomat di sholat Jumat itu tidak batal. Tapi kalau kita duduk tertidur dari duduk biasa gitu ya, bersila, tiba-tiba ketika bangun kalau sudah agak selonjor bersandar, itu sudah batal karena tidak diam, tidak pada tempatnya. Hilang akal seperti gila, pingsan, mabuk, dan tidur nyenyak. Nah, tidur nyenyak itu sampai ngorok, sampai terlentang gitu nyenyak ya, batal pastinya. Bersentuhan kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Tersentuhnya kulit telapak tangan dengan kemaluan. Nah, ini berarti juga batal. Yang sudah berwudu menjadi batal. Baik, niat berwudu. Insya Allah anak-anakku semua sudah bisa ya. Yang belum bisa, ayo mari kita hafalkan. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Itu niat berwudu. Doa setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Itu juga bisa ditambahi. Oke. Ini doa, niat dan doa berwudu. Untuk doa setelah berwudu ini nanti juga digunakan sebagai doa setelah tayamum dan juga doa setelah mandi besar, sama. Tayamum. Istilah fikihnya tayamum diartikan sebagai proses mengusapkan debu atau tanah yang suci pada muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu dan mandi besar untuk melaksanakan ibadah seperti sholat. Tayamum hanya, perhatikan, tayamum hanya dilakukan pada saat darurat saja. Air tidak ada, sedang dalam perjalanan atau kondisi ketika seorang tidak bisa atau sakit menggunakan air. Kan ada yang sakit tidak bisa kena air, maka itu bertayamum, menjadi sah. Tapi kalau dari 3 unsur ini dia masih bisa salah satunya, maka tidak boleh bertayamum, maka menjadi makruh ya. Syarat sah tayamum telah masuk waktu sholat, memakai tanah atau debu yang bersih dari najis dan kotoran, tidak ada penghalang pada anggota tubuh yang merupakan anggota tayamum, telapak tangan ya. Kalau tayamum kita menggunakan telapak tangan medianya. Berusaha mencari air namun tidak ketemu juga, tidak haid dan nifas. Nah, kalau nifas sama haid itu kita tidak bisa bertayamum karena kita tidak boleh sholat juga. Rukun tayamum ada 4, sekali lebih sedikit daripada rukun wudu. Niat tayamum mengusap wajah dengan debu dan tanah atau tanah, mengusap kedua tangan dengan debu atau tanah hingga ke siku, kemudian tertib berurutan, selesai. Jadi untuk tayamum itu kita hanya 2 tempat yang kita usap, muka dan tangan ya, 2 tangan, selesai. Sunnah tayamum, membaca basmalah, melebarkan jari-jari ketika menepuk tangan, ini untuk menempelkan tangan di media debu ya. Mengibaskan kedua tangan atau meniup debu jika yang menempel di tangan terlalu banyak. Memulai dari anggota tubuh paling kanan, menghadap kiblat ketika bertayamum, membaca doa setelah tayamum seperti doa setelah berwudu. Oke, tata cara bertayamum. Membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Niat tayamum. Nah, niat tayamum apa saja niat tayamum?
Nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Itu niat tayamum. Oke. Setelah bismillah, niat tayamum. Nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Sudah? Tempelkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi. Bisa tanah, debu, dinding, atau meja dimanapun berada, di mana zat debunya yakin itu zat suci, tidak terkena tai cecak, tidak terkena tai kotoran hewan di tanah misalkan. Kemudian tiup atau kibaskan kedua telapak tangan. Misalkan saya tempelkan kedua tangan saya ke atas laptop, misalnya laptop ini misalkan sudah beberapa hari tinggalkan dan berdebu, itu bisa, itu sah saja. Sudah selesai tempel, bisa ditiup, atau dikibaskan begini, atau digatukkan. Nah, agar apa? Agar debu dan tanah yang menempel di tangan ini tidak terlalu banyak. Kemudian, menyapu muka wajah dari atas hingga bawah 1 kali usapan. Karena dua-duanya ini sudah ada tanahnya, 1 kali tempelan untuk 1 tempat media tayamum. Yang pertama apa? Wajah. Perhatikan, tadi sudah kita tempel. Ini tayamum ya. Caranya adalah sama seperti membasuh muka wudhu. Dari tumbuhnya rambut kepala, jambang kanan kiri, kemudian bawah dagu. Berarti bagaimana caranya? Tangan jarinya dilebarkan, lihat ini tangannya dari atas kepala, nih atas kepala, turun ke bawah, jempolnya ke samping kanan kiri, jambang, kemudian mulai tangan menutupi muka wajah, semua telapak tangan menempel di muka, sampai turun, ditutup dengan bawah dagu. Berarti debu pertama tempelan pertama di tangan sudah habis untuk muka. Yang kedua, tempelkan kembali kedua telapak tangan ke tempat yang berbeda dari tadi, dari yang awal. Kemudian kibaskan atau tiup. Tadi kita di atas laptop atau komputer, kita pindah ke atas meja misalkan. Ini meja, debu baru. Tiup atau dikibaskan, sudah kira-kira tidak terlalu banyak debunya. Menyapu dua tangan dimulai dari tangan kanan. Bagaimana caranya? Perhatikan ya, ini tangan kanan saya. Jari tangan kanan ini dibagi menjadi 3. 1, 2. 1 bagian jari-jari, kemudian yang kedua bagian telapak dalamnya, kemudian yang ketiga bagian jempol. Untuk jari bagian jari sini digunakan untuk bagian belakang tangan. Yang diusap bagian tangan kanan dulu, maka yang mengusap tangan kiri. Jari untuk bagian belakang tangan kanan. Nah, sampai siku. Kemudian bagian dalam telapak ini untuk bagian depan tangan kanan. Tadi begini, kita balik depan. Sampai bawah gelang tangan kanan, ya. Kemudian mana yang belum? Yang belum adalah bagian jempol belakangnya. Berarti jempol tadi kita pakai untuk seret. Nah, kelihatan ya? Nah, begitu. Jadi saya ingatkan, tangan telapak debu tadi dibagi menjadi 3, jari, bagian telapak dalam, dan jempol. Tadi yang kanan, berarti debu di tangan kanan, telapak kiri sudah habis karena untuk yang kanan. Bagian yang kanan belum dipakai debunya, maka kita untuk yang tangan kiri. Jari sampai siku, bagian dalam telapak untuk bagian depan sampai bawah gelang, jempol untuk bagian belakang jempol. Selesai. Ini selesai. Kemudian berdoa setelah tayamum, sama doanya seperti doa setelah berwudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Oke. Pembatal tayamum sama semua hal yang membatalkan wudu. Tadi ingat ya tadi ya. Oke. Mandi besar. Mandi besar dalam bahasa Arab disebut dengan al-ghuslu. Kata ini memiliki makna yaitu menuangkan air ke seluruh tubuh. Sedangkan secara istilah, para ulama menyebutnya sebagai definisi memakai air yang suci pada seluruh bagian badan dengan tata cara tertentu, dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Sebab mandi besar ada 6 hal. Karena haid, nifas, melahirkan, keluar mani, mimpi basah, berhubungan suami istri, dan meninggal dunia. Nah ini nomor 6, perhatikan ya. Itulah mengapa orang meninggal wajib dimandikan, karena dia termasuk sedang mendapat hadas besar. Oke.
selain mendapat hadas besar, orang meninggal juga agar kembalinya dia ke tanah zat penciptaannya keadaan suci. Rukun mandi besar, niat mengalirkan dan membasuh air ke seluruh tubuh secara merata ketika menghilangkan hadas. Ini hampir sama seperti kita mandi biasa, namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Sunnah mandi wajib, membaca basmalah, mencuci kedua tangan dan kaki, cuci dulu ya, cuci tangan kaki dulu, mencuci kemaluan dulu, membersihkan najis, seperti kita najisnya apa? Mimpi basah, maka air mandi dibersihkan dulu, dan sebagainya. Kalau haid berarti dibersihkan dulu air haidnya. Kemudian sebelum kita mandi ini, sebelum mandi ya, berwudu sebelum mandi, menyela-nyelai dengan jari rambut jenggot setelah jari-jari, membasahi seluruh badan, menggosok badan hingga bersih dari najis yang melekat di tubuh, membasuh hingga 3 kali semua anggota tubuh, membaca doa sebagaimana doa sesudah berwudu, mendahulukan anggota badan yang kanan, kemudian tertib, tidak kebalik-balik. Tata cara mandi besar. Niat dalam hati dan tidak diucapkan. Ya, apa niatnya? Nih, niat mandi wajib atau mandi besar. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar fadlillahi ta'ala. Kalau wudu kan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari. Kalau mandi besar nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar. Nah, karena kita berhadas besar. Membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan celupkan ke dalam bejana atau tempat air. Jadi cuci tangan dulu sebelum kita megang gayung untuk mencedok gayung. Kemudian menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri. Tangan kiri lalu digunakan untuk mencuci kemaluan dengan tangan kiri dan dilakukan sebanyak 2-3 kali. Nyiram yang menggosok tangan kiri, siram bagian kepala yang menggosok tangan kiri. Tangan kiri yang digunakan untuk mencuci kemaluan digosokkan atau diusapkan ke bumi atau ke tanah dahulu atau ke lantai atau ke tembok sebanyak 2-3 kali, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Agar apa? Agar membersihkan najisnya. Kalau kita mimpi basah berarti membersihkan najisnya, yaitu berupa mani. Berwudu sebagaimana wudu orang hendak sholat. Memasukkan jari jemari ke dalam air lalu menyela-nyela pangkal rambut. Pangkal rambut itu bisa pangkal rambut jenggot atau kepala atau rambut kemaluan atau rambut ketek. Pastikan kulit kepala terkena air. Setelah itu menuangkan air sepenuh 2 telapak tangan ke kepala sebanyak 3 kali siraman. Disiram gayung penuh ya, gayung penuh siram. Ambil dipegang kepalanya, diratakan benar-benar pangkal rambut itu tidak ada yang tidak kena basah. Pastikan basah. Fungsi tangan kiri untuk menyemai-nyemai rambut adalah ke pangkalnya, menandai, mengetahui apakah sudah basah atau belum. Kalau belum ada bagian yang belum basah, maka tidak sah mandi besarnya. Membasuh dan meratakan air ke seluruh tubuh, semua dari leher, telinga, ketek, yang sela-sela begini ya, siku-siku, di bawah dengkul, yang sela-sela, selangkangan itu wajib basah semua. Bergeser sedikit dari tempat semula lalu mencuci kaki. Jadi kalau siraman pertama itu sudah di situ di bagian sebelah barat, siraman kedua kita sebelah baratnya sedikit, barat daya. Siraman ketiga kita ke timur, misalnya begitu, agak mundur, berpindah-pindah. Karena apa? Karena dikhawatirkan najis yang pertama tadi belum pergi ke tempat lubang saluran pembuangan, maka kita wajib pergi sampai benar-benar yang kita siram itu najis yang mengalir pergi dari tubuh kita. Tidak perlu berwudu lagi setelah mandi karena sudah benar-benar suci. Mengeringkan air dari tubuh dengan mengeringkan atau mengibaskan air dengan tangan ya, mengeringkan air dari tubuh bisa begini. Kalau kita sekarang pakai handuk ya, gampang. Nah, doa setelah mandi wajib itu sama seperti doa setelah berwudu. Doa setelah mandi wajib sama seperti doa setelah wudu, itu sama. Baik, larangan bagi yang sedang berhadas besar. Larangan bagi yang sedang berjunub. Junub itu berarti janabah. Janabah itu berarti yang seperti melahirkan, seperti keluar mani, melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sunnah nggak boleh tawaf, memegang kitab suci tidak boleh menyentuh kitab suci, tidak boleh membawa Al-Quran, dan tidak boleh berdiam di masjid atau beriktikaf. Larangan bagi yang haid, bagi perempuan, melaksanakan sholat nggak boleh, wajib tidak boleh, melakukan tawaf, sama tadi ya, megang Quran, baca Quran, bawa Quran, tidak boleh iktikaf, tidak boleh bertubuh, berpuasa sunnah juga tidak boleh, dan tidak boleh pula dijatuhi talak, atau tidak boleh bila suami istri itu, istri sedang menstruasi atau haid, tidak boleh dijatuhi talak, tidak boleh diceraikan.
Baik, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan tugasnya dikerjakan dengan baik. Apabila di Google Classroom, silakan diklik kolom sesuai dengan tugasnya. Bab 3 tapi tugas kedua atau bagian kedua atau bagian ketiga. Tidak bisa kamu kerjakan di bagian sebelumnya. Karena setiap kolom pada Google Classroom itu berbeda tugasnya. Dan jangan sampai tidak mengumpulkan karena waktu pengerjaan tugasmu ini setiap tugasnya, setiap mapelnya 2 minggu ke depan. Sangat panjang sekali. Itu saja, semoga kita berdoa kepada Allah, kita terlindung dari mara bahaya, terutama dari penyakit virus corona ini, dan semoga pandemi ini, corona ini segera berakhir dari muka bumi ini, terutama Indonesia, dan semoga diri kita, keluarga kita semuanya terhindar dari penyakit corona. Semuanya sehat-sehat saja, walafiat, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.